Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternatif Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang positif dan mungkin bisa berguna bagi teman-teman yang kemungkinan juga bekerja di content creators. Dan di sini saya akan berbagi 3 tips untuk vlog ya. Nah, biasanya sih bagi pemula kita akan mengalami kendala banyak hal dalam melakukan vlog, apalagi teman-teman yang suka atau mau membuat vlog untuk traveling. Jadinya ya mungkin banyak kendala, kendala itu bukan hanya didapat dari dunia luar, bahkan dari kita sendiri, dari dalam kita sendiri itu banyak banget kendala-kendala yang akan kita hadapi ya. Jadi itu harus kita taklukkan dulu agar kita mampu melakukan vlog dengan baik, walaupun tidak secara instan. Semua itu akan bertahap, dan kalau sudah sering kita nge-vlog, tentu saja itu akan menjadi kebiasaan kita dan kita akan semakin belajar dari sebuah pengalaman. Itu semua yang kita alami juga itu sebenarnya akan menjadikan kita lebih kuat ya. Saya cerita sedikit. Kalau dulu saya pernah nge-vlog ya, pernah pertama kali, jangankan nge-vlog keluar atau di tempat umum, nge-vlog di dalam sini, di sini ya, seperti kamera ini, saya juga malu-malu dulu. Tapi sekarang untuk kalau sendiri ya, untuk rekaman seperti ini saya sudah bisa sih mengatasinya. Tapi untuk vlog di luar ruangan, misalnya saya kan sering itu dulu bikin vlog video wisata, bahkan sampai saat ini saya juga sering sebenarnya masih malu-malu ya. Tapi setelah 3 menit kemudian setelah dapat nge-vlog itu misalnya ya, udah mental udah kembali normal, jadi kita akan berbicara sepelantang dengan apa adanya, kita akan mengikuti alurnya. Nah, di situ biasanya kita pemula akan menghadapi kendala-kendala yang datang dari diri kita dan dari luar, karena perasaan kita sangat mengganggu sih sebenarnya waktu itu. Selain kita harus fokus pada kamera dengan bahan pembicaraan kita juga harus fokus terhadap lingkungan dan angle-angle yang akan kita ambil ya. Oke, tanpa berbasa-basi, biar nggak terlalu panjang juga videonya, nanti saya cukup bagikan 3 tips kepada teman-teman. Semoga sih video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang suka nge-vlog nantinya ya. Oke, kita langsung jadi poin yang pertama. Oke, saya sudah catat di sini. Oke, yang pertama itu adalah hindari perasaan tertekan ya. Saya sendiri ya, sebagai orang pemalu itu biasanya sering merasa tertekan, bahkan ngomong kayak saja kepada orang lain kita males, kita malu, karena ada berapa yang membuat hal-hal yang membuat kita tertekan, perasaan-perasaan negatif misalnya, seperti tanggapan orang lain seperti apa kepada kita gitu ya. Ada pikiran-pikiran negatif tentang penilaian orang lain yang muncul akan diberikan kepada kita, atau penilaian orang lain itu kita pikir negatif ya. Itu sering kali kita berpikir seperti itu, bahwa apa yang kita lakukan orang lain akan berpikir negatif tentang apa yang kita kerjakan. Nah, dari situ kita harus juga berpikir secara logis, apa yang kita buat sebenarnya tidak sebisa menyenangkan semua orang, dan tentu saja tidak mungkin semua orang tidak suka dengan karya kita. Pasti ada saja orang yang memberikan nilai positif dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi itulah yang harus kita hadapi pertama ya, yaitu mengurangi atau hindari perasaan tertekan. Pada kenyataannya juga ya, orang lain itu tidak akan menilai kita secara mendetail seperti apa yang kita pikirkan ya. Itu poinnya. Yang diperhatikan orang lain itu adalah secara menyeluruh, bukan secara detail yang diperhatikan orang lain. Jadi kita harus berpikir apa yang positif ya, yang diberikan sebagai dukungan, anggap sebagai dukungan. Kemudian yang negatif kita jadikan sebagai motivasi agar kita bisa melakukan yang lebih baik. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, jangan bicara terlalu cepat. Oke, ketika vlog ya, kita saat vlog ya misalnya, kita jangan berbicara terlalu cepat menjelaskan sesuatu atau menjelaskan apapun yang ada di sekitar kita. Ataupun teman-teman bikin video lain, video bukan hanya sekedar vlog. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kita harus bisa menguasai keadaan ya, agar kita dapat menyampaikan apa yang kita akan sampaikan kepada penonton itu bisa tersampaikan secara rinci dan penonton bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian hal lain yang dapat disebabkan oleh bicara terlalu cepat itu akan
Bicara terlalu cepat akan membuat kita terlalu gugup atau menjadi semakin gugup, yaitu tanda karena kita sudah merasa tanda kita semakin gugup, otomatis apa yang kita bicarakan akan berantakan, apa yang kita rencanakan akan tidak tersampaikan secara teratur kepada penonton. Jadi apa yang kita sampaikan berantakan sekali karena kita bicara terlalu cepat, berbicara terlalu cepat, dan akhirnya kita gugup sendiri, apalagi setelah menyadari apa yang kita sampaikan sangat berantakan. Kita harus bisa mengontrol emosi ya. Kita harus berbicara dengan tempo yang tepat. Tempo yang tepat yang seperti saya sudah katakan, agar kita apa yang kita katakan bisa jadi terdengar menarik kepada penonton. Apa yang didengar oleh penonton itu atau apa yang kita sampaikan bisa jadi terlihat menarik atau jadi terdengar menarik dengan tempo yang tepat. Oke, langsung saja kita setelah itu poin yang ketiga ya, atau poin yang terakhir. Poin yang ketiga yaitu mengatur pernapasan dengan tepat atau dengan baik. Saat kita berbicara depan kamera, apalagi kamera kita di dalam keramaian dalam vlog, biasanya akan ada orang-orang ramai berseliweran di samping kita atau di depan kita, di belakang kita. Kita akan dikelilingi oleh orang-orang asing. Jadi kita harus bisa mengatur tempo pernapasan kita agar kita bisa mengurangi perasaan gugup itu sendiri. Jika kita gugup, itu akan perasaan malu akan muncul dengan sendirinya dari otak kita ya. Jadi kita akan semakin gugup kalau kita sudah malu. Jadi kita harus dengan sedemikian rupa berusaha mengatur tempo dari pernapasan kita. Dan sebelum kita memulai vlog ya, ataupun di tengah perjalanan kita sudah menggunakan atau ya, melakukan vlog, kita bisa saja melakukan apa yang secara umum sudah dilakukan orang lain, yaitu kita dengan coba menarik napas panjang dan menahannya secara tepat dan keluarkan secara perlahan. Itu memang dulunya sebagai mitos, namun itu juga terbukti bagi sebagian orang dapat mengatur pola pernapasanmu agar kita bisa lebih tenang dalam menyampaikan sesuatu di tengah keramaian. Agar membuatmu semakin rileks, satu hal yang perlu kamu lakukan juga, jangan pernah untuk merasa jadi perhatian atau menjadi pusat perhatian orang-orang di lingkungan kamu ketika kamu melakukan vlog. Jadi kita harus tenang, jangan merasa orang-orang semua memperhatikan kita, padahal dalam kenyataannya tidak semua orang memperhatikan kita. Saya dulu merasa seperti itu. Ketika melakukan vlog, orang-orang lain itu kita merasa orang lain akan memperhatikan kita secara intensif, padahal nyatanya enggak ya. Cuma sebagian orang yang melihat kita, dan kadang mereka ada yang itu vlogger, kadang juga ada yang tertawa ya. Jadi orang-orang seperti itu kita harus kesampingkan ya. Ada perasaan kita menjadi pusat perhatian itu kita harus kesampingkan. Jadi perasaan gugup otomatis akan berkurang di dalam pikiranmu. Dan itulah 3 tips yang mungkin saya bisa share kepada teman-teman, yang mungkin bagi teman-teman yang ada pemula yang mungkin mau membuat vlog ya, yang mungkin bisa menggunakan metode ini, walaupun disampaikan tidak secara bagus ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar dalam penyampaian dan juga tidak hafal, jadi saya harus melihat skripnya ya, jadi agar tidak terlalu berantakan juga seperti yang sudah saya katakan tadi. Oke, seperti itu sebenarnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.